Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Profesi Pendidikan. Baik, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, narasumbernya ini udah ada di samping saya nih, yaitu Kak Irma Amelia. Boleh Kak, say hi dulu ke kamera. Oke, jadi Kak Irma Amelia ini adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan kimia angkatan 2022. Nah, jadi kebetulan Kak Irma ini adalah calon guru kimia, ya kan, calon guru kimia masa depan. Oke, baik Kak Irma, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Kak Irma sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast hari ini. Nah, jadi untuk podcast hari ini Kak, kita akan berbincang seru ya, berbincang santai, membahas topik podcast profesi pendidikan, yaitu pengakuan, perlindungan, dan penghargaan profesi pendidikan. Kalau dari judulnya ini sepertinya bagus sekali nih Kak. Ini topik yang sangat wah untuk dibahas. Nah Kak, bisa kita lanjut ke pertanyaan pertama? Boleh dong, boleh. Oke, jadi gimana nih Kak pengalaman pribadi atau pengamatan Kakak sendiri tentang pentingnya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan hukum nih terhadap profesi pendidikan dalam masyarakat saat ini? Atau apa Kakak ini ada momen khusus ya, atau cerita yang terkait dengan topik yang akan kita bahas di podcast kali ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host kita, Kak Nelda, yang sudah mau berkenan mengundang saya di podcast Profesi Pendidikan kali ini. Jadi tadi pertanyaan dari Kak Nelda sebagai pertanyaan pembuka nih, benar-benar wah bagi saya, benar-benar wah, bagus ya maksudnya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu belum ada sih yang terlalu menjurus ke arah sana atau terlalu mendalam ke arah sana. Tapi kalau berdasarkan pandangan pribadi saya mengenai pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap profesi kependidikan itu sangat penting bagi saya. Karena pengakuan, perlindungan, dan penghargaan ini menjadi salah satu fondasi utama yang saya percaya bahwa hal tersebut bisa menunjukkan hal yang positif dan memotivasi di bidang kependidikan dan bisa membentuk generasi yang mendatang itu lebih baik dan berkualitas. Tapi masalahnya di masyarakat kita saat ini masih terlihat kurang adanya pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap profesi kependidikan ini Kak Nelda ya. Karena jujur saya sebagai mahasiswa yang juga aktif di media sosial, itu saya sering melihat berita-berita ya, yang mengatakan bahwa ada seorang guru yang masih kurang dihargai, kurang diberi perlindungan dan juga penghargaan ataupun pengakuan. Dan menurut saya itu bisa mempengaruhi tataran pendidikan terutama di Indonesia ini. Nah, kalau berbicara mengenai pengakuan terhadap profesi pendidikan, sebenarnya pengakuan itu bukan hanya sebatas kata-kata aja kan ya, bukan sekedar verbal aja, tapi menurut saya
ada dukungan nyata dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang bisa memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap profesi pendidikan itu sendiri. Nah, selain itu perlu juga nih yang namanya perlindungan. Nah, siapa sih yang nggak butuh perlindungan kan? Apalagi guru itu pekerjaan yang profesional. Jadi sudah seharusnya pihak-pihak pemerintah itu memberikan perlindungan yang selayaknya kepada profesi kependidikan agar profesi kependidikan seperti guru atau pendidik ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, aman, dan nyaman. Nah, kalau dari pertanyaan Kak Nelda tadi terkait ada momen khusus atau cerita khusus kah terkait topik pengakuan, perlindungan, dan penghargaan ini, sebenarnya nggak ada cerita khusus sih Kak ya. Cuman karena saya mahasiswa yang emang benar-benar aktif di media sosial, di Twitter terutama nih kan, sering banyak opini-opini yang menjurus ke arah tersebut ya. Dan banyak memang berita yang mengatakan bahwa belakangan ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi pendidikan itu masih kurang di mata masyarakat. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Wah, kalau dari penjelasan Kak Irma ini ya, kita ketahui bahwa ternyata pengakuan, perlindungan, dan penghargaan itu sangat penting ya Kak, Benar-benar. bagi seorang guru. Nah, jadi ketika seorang guru itu mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan juga penghargaan, itu dapat meningkatkan kinerja mereka secara tidak langsung. Nah, akan tapi kalau dari penjelasan Kak Irma tadi yang saya tangkap, ternyata di masyarakat kita, di lingkungan sekitar kita, itu guru-guru ini masih kurang dalam mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan juga pengakuan. Dan ini menjadi salah satu PR terbesar. Oke, baik Kak Irma. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Irma tadi, ya kan, saya punya satu pertanyaan yang cukup wah nih Kak. Tadi kan yang kita bahas ada 3 ya kan, ada 3 hal, itu mengenai pengakuan, penghargaan, dan juga tentang perlindungan. Nah, di sini saya ingin lebih fokus ke pengakuan Kak. Nah, kira-kira ya Kak Irma, ada tidak ya korelasi positif antara pengakuan dengan peningkatan motivasi dan kualitas kerja dari para pendidik? Nah, kemudian dari pengalaman Kak Irma sendiri ya, pengalaman pribadi, apakah ada pengalaman yang menunjukkan nih hubungan atau korelasi dari pengakuan dan kinerja pendidik tersebut Kak? Oke, boleh untuk Kak Irma, silahkan dijawab Kak. Terima kasih Kak Nelda atas pertanyaannya. Jadi setelah pertanyaan pertama yang wah, ternyata pertanyaan yang kedua ini lebih wah ya Kak Nelda. Jadi kalau berbicara tentang pengakuan yang memadai atau dengan kata lain pengakuan yang tepat nih terhadap profesi pendidikan itu memiliki dampak yang signifikan pada motivasi dan kualitas pengajaran para pendidik. Nah, karena ketika seorang pendidik itu merasa diakui atas peran dan kontribusi mereka dalam pendidikan, itu hal tersebut secara tidak langsung tentunya akan memicu peningkatan motivasi dalam kinerja mereka. Karena misalnya nih kalau kita diposisikan seperti itu, misalnya Kak Nelda nih udah berusaha melakukan sesuatu yang benar-benar effort, yang mengeluarkan usaha yang benar-benar bagus, terus nggak diakui, mungkin karena kurang ini kurang itu dan sebagainya, jadi pas nggak diakui rasanya kayak Ya, sedih kan. Sama seperti itu. Jadi ketika guru kurang diakui, otomatis motivasi mereka itu akan menurun. Nah, pengakuan yang didapatkan akan menjadi dorongan emosional yang kuat nih. Dan hal tersebut itu bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka dan memperkuat komitmen para pendidik ini terhadap profesinya. Nah, kalau dari pengalaman pribadi dan observasi yang saya amati, itu juga menunjukkan adanya hubungan antara pengakuan ini terhadap kinerja pendidikan, dan hubungan atau korelasi pengakuan terhadap kinerja mereka itu sangat erat kaitannya. Ketika pendidik merasa dihargai dan diperhatikan usaha dan dedikasinya, itu mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam
hal pendidikan. Dan pengakuan juga secara tidak langsung itu akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, memperkuat hubungan antar guru dan siswa, serta meningkatkan kualitas mereka dalam pembelajaran. Dan oleh karena itu, bagi saya penting bagi masyarakat saat ini dan pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan untuk memberikan pengakuan yang sudah semestinya, yang memadai dan tepat kepada para pendidik sebagai bentuk apresiasi atas peran vital mereka dalam membentuk generasi yang akan mendatang. Dan dengan adanya pengakuan yang tepat ini, diharapkan para pendidik ini akan terasa termotivasi nih Kak. Oh, udah diakui, jadi aku harus memberikan yang terbaik nih, seperti itu. Dan tugas mereka kan bukan sebagai pendidik yang memberikan ilmu dan pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu, guru ini punya peran yang sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. Mungkin itu aja sih. Wah, kalau dari penjelasan Kak Irma, saya setuju sih Kak. Ternyata ada korelasi positif nih ya Kak antara pengakuan dan juga peningkatan motivasi dan kualitas pengajaran guru gitu. Jadi ketika guru itu mendapatkan pengakuan gitu kan, ternyata itu dapat meningkatkan semangat mereka, meningkatkan dedikasi mereka dalam bekerja. Nggak usah jauh-jauh Kak, contohnya saya sendiri. Jadi ketika saya mendapatkan penghargaan atau pengakuan ya, itu saya menjadi lebih bersemangat Kak gitu. Saya menjadi ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sama halnya juga ya Kak seperti guru. Ternyata sangat berdampak sekali pengakuan ini terhadap peningkatan kinerja guru. Oke, baik nih Kak. Boleh nggak Kak next ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Boleh. Jadi kalau di pembahasan yang kedua tadi kita itu membicarakan tentang pengakuan nih ya Kak. Nah, kalau yang di pertanyaan ketiga ini itu saya ingin tahu bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi para pendidik. Ya, seperti yang kita tahu nih ya Kak, walaupun guru itu lingkungan bekerjanya di sekolah nih kan Kak, akan tapi ada beberapa hal yang dapat mengancam itu keselamatan dan juga hak-hak guru. Nah, itu langkah apa sih Kak yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pendidik di tempat kerjanya, terus di sekolah begitu. Boleh Kak, silakan. Boleh. Terima kasih Kak Nelda atas pertanyaannya yang ketiga ini. Ternyata pertanyaan ketiga juga yang wah ya, sudah masuk ke ranah perlindungan terhadap profesi kependidikan. Nah, kalau dalam konteks perlindungan profesi kependidikan, saya rasa itu juga sangat penting ya, karena dengan adanya perlindungan itu akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga mendukung bagi para pendidik, khususnya yang di sekolah juga ya. Karena hal tersebut juga selain lingkungan kerja yang aman, itu juga bisa mensejahterakan dan kualitas kerja pendidik juga menjadi lebih baik. Nah, menurut saya pribadi perlu ada langkah-langkah yang konkret, nyata untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pendidik ini di tempat kerja. Nah, langkah-langkah tersebut kalau dari aku itu ada tiga langkah konkret yang bisa dilakukan untuk perlindungan profesi kependidikan. Jadi yang pertama yaitu tentang implementasi kebijakan perlindungan. Nah, jadi penting untuk memiliki kebijakan perlindungan yang jelas dan terstruktur dalam lingkungan kerja pendidik. Nah, kebijakan ini itu harus mencakup perlindungan terhadap pelecehan, diskriminasi, kekerasan, dan segala bentuk penyalahgunaan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Lalu yang kedua yaitu melalui pelatihan dan pendidikan. Jadi dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pendidik tentang hak-hak mereka, prosedur perlindungan, dan cara melaporkan kalau misal terjadi kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Nah, dengan pengetahuan yang memadai dan tepat,
ini pendidik akan lebih siap dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga yaitu mendorong budaya kerja yang positif, membangun budaya kerja yang inklusif, saling mendukung dan menghargai kerjasama di antara para pendidik. Kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Karena kalau budaya kerja udah positif, terus teman-teman rekan sejawat juga positif, otomatis kita akan merasa lebih nyaman dan terlindungi di bidang keprofesian kita. Nah, dari beberapa langkah yang sudah disebutkan sebelumnya, menurut saya yang paling utama ini ialah peran pemerintah sendiri dalam menetapkan hukum terkait perlindungan profesi pendidikan. Karena melalui kebijakan hukum tersebut, para pendidik tentunya akan merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Karena kalau sekarang kan ada tuh kebijakan perlindungan hukum terhadap profesi kependidikan. Nah, melalui itu saya rasa itu menjadi hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi profesi kependidikan. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Nah, jadi ternyata ada 3 ya, Kak. Itu cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi para pendidik. Nah, salah satunya tadi ada implementasi kebijakan perlindungan, pelatihan dan pendidikan, lalu mendorong budaya kerja yang positif. Saya setuju sih sama Kak Irma. Yang paling penting itu adalah peran pemerintah. Jadi selain peran pemerintah, kayaknya juga peran kita bersama ya Kak, bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang aman gitu bagi para guru gitu, sehingga kesejahteraan dan hak-hak mereka terlindungi. Oke, baik. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak. Ya, semoga Kak Irma nggak bosan karena aku tanya-tanya terus dari tadi. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini Kak, nggak sulit kok ya pertanyaannya. Itu mengapa
Nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung podcast. Sekali lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Irma Amelia karena sudah menyempatkan diri untuk hadir dan membagikan ilmunya di podcast hari ini. Nah, semoga podcast hari ini itu membawa manfaat bagi kita semua ya Kak, terkhusus untuk teman-teman dan rekan-rekan yang saat ini tengah menempuh studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Nelda Yulianti selaku host dari podcast Profesi Pendidikan dengan topik pentingnya pengakuan, penghargaan dan perlindungan bagi profesi pendidik. Pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.